Tapi kalau cuma pengen hadir, ikutan ketawa, cari humornya, sah datangnya. Cuma ini menunjukkan tanda iman Anda tidak dalam level yang disebut kuat oleh Al-Quran. Yang disebut ilmu yang bermanfaat itu, pertama, keterangan Allah adalah ilmu yang bisa mengangkat keimanan seseorang. Bahasa paling singkatnya, ilmu yang bisa menguatkan iman. Itu yang paling bermanfaat. Karena itu kalau Bapak Ibu duduk di majelis ilmu, di pengajian, dimanapun, coba pastikan ilmu yang Anda pelajari itu bisa mengangkat, menguatkan iman Anda. Iman itu ukurannya kedekatan Anda dengan Allah. Makanya disebut dengan zikir. Ini ukuran pertama. Karena ilman ini kalimatnya bentuknya nakirah, umum. Nggak pakai alif lam. Kalau nakirah berarti general, umum, ilmu apapun. Maka petunjuk yang kedua dari kalimat Nabi ini, hakikat semua pengetahuan yang dipelajari itu. Awas, hakikat pengetahuan yang dipelajari itu, sekalipun dia membawa maslahat, manfaat dunia, tapi pada hakikatnya dia harus mengarahkan ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya Anda kemudian dari fisika kerja di satu perusahaan berhasil, manfaat untuk keluarga ada. Untuk masyarakat bangsa ada. Ada yang teknik sipil, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, bangun jalan, ada manfaatnya. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang kontraktor, yang developer, yang pembangun, yang segala macam, pertanyaan saya, manfaat akhirat Anda ada nggak di pekerjaan Anda itu? Dari sekian tahun Anda belajar itu, bekal akhiratnya ada nggak? Jangan-jangan yang Anda cari manfaatnya cuma dunia aja. Kalau cuma cari dunia, gaji yang besar, bukan cuma Anda yang nggak beriman pun sama pekerjaannya dengan Anda. Bukankah di kantor Anda ada yang tidak beriman juga? Bukankah di kantor Anda ada yang non-muslim juga? Lu bedanya Anda dengan mereka apa? Pertama kata Nabi, ilmu itu dipakai bukan cuma urusan dunia, ada iman. Jadi pegawai yang beriman, kontraktor beriman itu begitu mau bikin jalan dia di situ, bikin jembatan, maka dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, ridhakan dengan jembatan yang aku akan buat ya Allah, aku niatkan karenamu. Maka kalau ada peserta umroh lewat situ, dia mendapat bagian dari pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang gunakan jalan itu untuk taklim. Berapa banyak orang lewat jalan di sini? Kalau Anda bangun kerjakan karena Allah, setiap orang taklim lewat situ, fasilitas dari Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairin, di hadis Muslim. Falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan cuma menunjukkan pada satu kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Saya mau tanya pada Anda, apakah pembuat pipa-pipa keran yang dipakai wudhu, membuat pipanya diniatkan karena Allah? Kalau cuma urusan uang, dapat uang juga. Dunia nggak ketinggalan kok. Ikut akhirat, dunia ikut. Ikut dunia, akhirat nggak akan ikut. Seperti bayangan. Bayangan tuh kalau Anda kejar, nggak akan ketangkap. Tapi kalau Anda berbalik, dia ngikut. Nggak percaya silahkan kejar-kejar bayangan. Kalau nggak mau ada kerjaan, kejar ya. Ayo kejar. Tapi kalau Anda balik, dia ikut. Saya tanya pada Anda sekolah tuh tinggi-tinggi, sekolah lama-lama, kemudian dapat pekerjaan. Pekerjaan Anda itu bawa bekal akhirat apa enggak? Ini poinnya. Itu teman-teman yang ahli astronomi, petakan bintang, ini itu dan sebagainya. Dipakai nggak ilmunya itu untuk membantu menetapkan awal Idul Fitri, awal Idul Adha, ngitung kapan yang akurat waktu sholat dan sebagainya? Pernah nggak dipakai begitu? Yang ahli matematika, pernah nggak didorong misalnya untuk bantu ngitung warisan? Menciptakan aplikasi memudahkan hitung waris, menciptakan aplikasi untuk memudahkan hitungan zakat, pernah nggak? Coba saya nasihati ya, jadikan satu episode dalam alur kehidupan Anda untuk mencari bekal akhirat. Sebetulnya yang lainnya sambi. Ini bukan kerja sambilan. Ya Ustadz, sambil kesibukan lah bikin aplikasi zakat, sambi. Enak aja, akhirat bukan nyambi. Jangan salah Bu ya, kadang orang tua yang nengok anaknya ke pesantren pun itu suka keliru. Nah, sehat nah, uang masih ada, uang. Gimana belajarnya? Baru terakhir, ya sudah, rajin ya nak ya, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat terakhir. Tanya pertama, Assalamualaikum nak, ya sudah sholat? Sholat sunnah sudah? Berapa juz hafalan Quran hari ini? Nak bersaing dengan yang lain ya? Berikan mamah mahkota sebelum kamu lulus dari pesantren. Yuk nak. Jadi pangeran di akhirat nanti ya. Begitu selesai, nah, dah, jangan lupa ranking 1 ya. Dunia, akhirat dulu kan. Minta, nanti dunia akan diikutkan. Jadi kalau orang tua yang peduli hanya urusan dunianya saja, nanti akhiratnya melambat untuk hadir kepada anak-anaknya.
Maka ini bagian yang pertama. Saya tanyakan kepada Anda, dari dalam pekerjaan yang Anda kerjakan sampai saat ini, berapa yang punya investasi akhiratnya? Karena nafi'anya bentuknya nakirah, ini nakirah. Ilman nafi'. Semua pengetahuan mesti ada saham akhirat yang dibawa sebagai penguat dari bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang dosen yang beriman, maka dia akan arahkan ilmunya untuk mendekatkan salah satu di antaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kontraktor, developer yang lain yang beriman, maka dia niatkan pembangunannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil ada orang yang tergerak untuk bangun maksiat. Mustahil. Seorang arsitek yang beriman, maka dia akan mendesain segala sesuatunya sebagai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini poinnya. Satu. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama. Dan seorang ibu yang beriman, dia akan mendidik anaknya apapun yang kemudian dia akan pilih untuk menjadi wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pintar ya, di antara ciri orang pintar dia punya visi akhirat, bukan cuma dunia. Dua, ciri yang kedua, disebut ilman nafi'a dalam ukuran hadis. Sekarang hadis. Kalau tadi Al-Qur'an, sekarang hadis. Saya sudah cantumkan itu di buku saya yang ini, yang Al-Majmu', ya, bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Hati-hati. Di antara ilmu yang bermanfaat itu disebutkan langsung cirinya oleh Nabi, tapi yang paling menarik, cirinya ini disebutkan dua oleh Nabi. Satu, menunjuk pada benarnya ibadah. Makanya ada bab al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Ya, pernah mendengar ungkapan itu? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Awas, kalau dikaitkan dengan yang atas yang ini, ilmu yang bermanfaat itu menguatkan iman. Kalau kita bikin persamaan, ilmu sama dengan kuat iman. Kemudian dibuat persamaan lagi sama dengan benar amal. Benar amal. Lihat persamaannya. Ilmu yang benar sama dengan kuatnya iman, sama dengan benarnya amal. Kalau kita persamaan jadikan satu, orang yang benar amalnya ini menunjukkan kuat imannya plus benar ilmunya. Kalau kita kaitkan ke sini, orang yang benar-benar ibadahnya itu, benar amalnya, ini menunjukkan kuat imannya. Apa dasar kuat imannya? Benar ilmunya. Di orang yang ingin ibadah, selalu bertanya bagaimana caranya. Bagaimana, apakah ini benar menurut Allah atau tidak. Ini menunjukkan keimanan yang kuat dalam dirinya. Saya berikan kabar gembira. Kalau Anda mulai hari ini sering cari majlis taklim yang benar, menanamkan pengetahuan, menguatkan iman, menambah wawasan, maka berbahagialah, itu pertanda Allah sedang mengangkat derajat iman Anda yang sedang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma pengen hadir, ikutan ketawa, cari humornya, ikut rame-rame dan sebagainya, sah datangnya. Cuma ini menunjukkan tanda bahwa iman Anda tidak dalam level yang disebut kuat oleh Al-Qur'an. Jelas? Jadi, orang-orang yang kemudian menunjukkan ilmunya bermanfaat, salah satunya orientasi ilmu itu dipakai untuk benarnya dalam ibadah.